Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Jafar Abdullah, NIM saya 122.429. Saya dari Prodi Teknologi Informasi. Di sini saya akan melaporkan laporan UTS keamanan aplikasi mobile. Implementasi fitur keamanan tingkat tinggi pada aplikasi Dollar Cat. Latar belakang. Ekosistem mobile wallet berkembang pesat, menjadikan perangkat mobile sebagai dompet digital yang menyimpan data finansial sensitif, saldo, riwayat transaksi, dan identitas pengguna. Kelemahan fatal, penyimpanan data sensitif dalam plain text di share reference memungkinkan penyerang dengan akses root mengekstrak data dengan mudah. Laporan ini mendokumentasikan implementasi keamanan berlapis pada aplikasi Dollar Pocket berbasis Java. Tujuan proyek yang pertama, amankan local storage, lindungi shared preference dari modifikasi dan pembacaan ilegal. Yang kedua, enkripsi AES128, enkripsi saldo secara real-time saat disimpan, deskripsi saat dibaca UI. Yang ketiga, hashing SHA-256 plus salt, verifikasi PIN aman tanpa menyimpan PIN asli, tahan rainbow table. Yang keempat, anti brute force, batasi percobaan login maksimal 3 kali sebelum sistem mengunci input. Yang kelima, analisis komparatif. Bandingkan AES modern versus kelemahan struktural Caesar Cipher klasik. Landasan teori kriptografi klasik versus modern. Sandi Caesar berdasarkan pergeseran sederhana, kunci 25. Rentan terhadap serangan brute force dan analisis frekuensi. Signifikan secara singkat, historis, tapi sangat lemah. AES128. Jaringan substitusi permutasi 128 bit. 10 putaran proses kompleks sub-bytes, shift rows, dan lain-lain. Standar industri global. Tidak ada serangan praktis yang diketahui. Caesar Cipher, enkripsi. E dari P sama dengan P ditambah K modul 26. Hanya 25 kemungkinan kunci sangat rentan terhadap brute force dan analisis frekuensi. AES128. Standar NIS 2001 beroperasi pada blok 128 bit dengan 10 putaran transformasi matematis, tidak ada serangan analisis praktis yang mampu membobolnya. Arsitektur sistem Dollar Pocket. Yang pertama ada crypto helper Java. Otak kriptografi menyediakan fungsi AES128, SHA-256, dan Caesar Cipher. Yang kedua, login activity.java. Controller login, verifikasi hash, PIN, dan manajemen counter anti brute force. Yang ketiga, dashboard activity.java. Mengambil data enkripsi dari shared reference, mendekripsi, dan menampilkan saldo. Spesifikasi komponen keamanan. Komponen yang pertama ada autentikasi PIN, yang kedua proteksi penyimpanan, yang ketiga ada mitigasi serangan, yang keempat ada edukasi pembanding. Teknologi. Yang pertama ada SHA-256 plus salting, yang kedua AES128 simetris, yang ketiga anti brute force counter, yang keempat Caesar Cipher. Yang ketiga aset target. Yang pertama ada PIN dari 4 sampai 6 digit, yang kedua saldo 5 juta dolar, yang ketiga akses sesi lokal, yang keempat analisis kerentanan. Yang terakhir mekanisme kerja. Yang pertama yaitu ada PIN plus salt di hash, hasilkan dicocokkan. PIN asli tidak pernah disimpan. Yang kedua, saldo dienkripsi sebelum ditulis ke XML. Shared preference sebagai base 64. Yang ketiga, tombol login dikunci permanen setelah lebih besar 3 kesalahan input berturut-turut. Yang keempat, modul statis untuk mendemonstrasikan kelemahan sandi klasik versus AES. Implementasi kode cryptohelper.java. Di sini ada kode cryptohelper Java. Ada 3 fungsi utama. Yang pertama, hash PIN. Gabungkan PIN
plus salt saya hasilkan di JIS SHA-256 sebagai hash string. Yang kedua ada encrypt AS atau decrypt AS. Enkripsi atau deskripsi saldo menggunakan kunci 16 byte AS128 output base 64. Yang ketiga Caesar Cipher. Mode pembanding statis geser karakter alfabet sebesar nilai shift. Selanjutnya ada implementasi login dan anti brute force. Di sini ada kode, ada alur autentikasi. Yang pertama input pin di hash dengan SHA-256 plus salt. Yang kedua hash dibandingkan dengan nilai tersimpan. Yang ketiga jika cocok enkripsi saldo dan buka dashboard. Jika salah 3 kali berturut-turut tombol dan input dikunci permanen. Pin asli tidak pernah disimpan, hanya nilai hash yang tersimpan di memori lokal. Hasil pengujian. Yang pertama ada anti brute force. Setelah 3 kali pin salah, btn login.set enable false atau false, dieksekusi tombol terkunci permanen, memutus lokal siklus serangan otomatis. Deskripsi saldo. Pin 1, 2, 3, 4 berhasil diverifikasi via SHA-256. Dashboard menampilkan saldo Anda 5 juta dolar secara instan tanpa latensi pada main thread. Secure storage implementasi file XML via device file explorer membuktikan saldo tersimpan sebagai yang berikut. Mustahil dibaca tanpa kunci AS. Kesimpulannya, AS terbukti saldo tersimpan sebagai cipher base 64 aman dari serangan DAM offline. SHA-256 plus salt, pin asli tidak pernah disimpan, tahan terhadap pencurian database lokal. Anti brute force, yang ketiga anti brute force maksimal 3 percobaan. Serangan otomatis diputus total pada lapisan UI. Yang keempat, Caesar Cipher tidak layak. Hanya 25 kunci terbukti fatal untuk data finansial modern. Dollar Pocket memenuhi standar keamanan berlapis untuk perlindungan data finansial sensitif secara lokal. Di sini saya akan mendemo aplikasi. Yang pertama ada yang pertama ada tampilan aplikasi Dollar Pocketnya. Sekarang kita masuk ke sesi demonstrasi pengujian. Skenario pertama adalah mitigasi serangan brute force. Saya akan mencoba masukkan pin yang salah. Misalnya 000 0 sampai 4 kali. Pada percobaan pertama dan kedua munculnya notifikasi sisa percobaan. Dan percobaan ketiga ini percobaan kedua salah, sama yang percobaan pertama dan kedua salah. Yang untuk yang ketiga aplikasi langsung terblokir karena pinnya salah. Oke, selanjutnya saya akan ulang. Untuk yang skenario kedua, jika pengguna memasukkan pin yang benar yaitu 1 2 3 4, saya akan praktekkan 1 2 3 4. Fungsi hash akan valid dan aplikasi langsung mengizinkan masuk ke halaman dashboard di balik layar. Sistem mengambil cipher teks dari storage, mendeskripsinya secara instan menggunakan kunci AS dan menampilkan teks asli saldo Anda 5 juta dolar ke layar. Oke. Untuk yang skenario terakhir yaitu sebagai bukti pamungkas bahwa data ini aman di memori HP. Mari kita lihat file XML di sini. Share reference-nya langsung dari sistem internal Android melalui device file explorer. Seperti yang Bapak lihat di layar, di dalam file secure $pocket.xml nominal uang
uang 5 juta dolar, uang saldo 5 juta dolar tadi sama sekali tidak terlihat. Yang tersimpan hanyalah string acak hasil enkripsi base 64 dari Ciphertext AS. Ini membuktikan bahwa jika perangkat user berhasil di-root atau terkena malware, data finansial user terlindungi dengan aman. Oke, kesimpulan di dalam demo aplikasi ini, prototipe aplikasi Dollar Pocket ini memenuhi kriteria keamanan berlapis, meliputi confidentiality, integrity, dan availability, melalui gabungan proteksi antarmuka anti brute force serta enkripsi modern AES-128. Demikian presentasi tugas laporan UTS dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.